saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang rame banget di Twitter. Dan setelah itu saya akan kasih rekomendasi apa yang orang Indonesia bisa lakukan secara konkretnya. Baru setelah itu tanya jawab. Ini memang udah banyak ya pertanyaan yang masuk. Nah, jadi yang pertama ya, apa yang banyak ditanyakan di Twitter, apakah orang Papua apakah Papua cocok masuk ke gerakan Black Lives Matter gitu ya, Black people. Apakah orang Papua itu termasuk Black people gitu kan? Iya, jadi kan ras Papua itu kan Melanesia, itu jadi Black Melanesian gitu. Jadi kayak orang-orang aborigin di sini Australia juga mereka pakai apa as Black people gitu. Nah, kemudian kemarin di Twitter nih ada jamet posting nggak pakai konten warning nih, ganggu banget karena kategori disturbing picture tuh maksudnya. Jadi dia nih si jamet posting tangannya gini, nih gue item nih, jadi apa Black people juga nggak? Yang nggak jamet dilihat dari kuku lu sih kayaknya itu lu karena nggak mandi aja kan jorok gitu kan. Nah jadi nggak semuanya nggak kayak gitu cara mainnya. Kemudian yang kedua ya, yang banyak disebut juga tuh all lives matter. Iya, nggak ada yang bilang nyawa lu kurang penting atau segalanya. Enggak kayak gitu. Memang semua nyawa tuh berharga, tapi kan ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa nyawanya orang kulit hitam tuh yang paling murah gitu, yang kayak mudah sekali dibunuh, disiksa segala macam, dan sekarang ini mereka sedang menggunakan momentum untuk gerakannya jadi Black Lives Matter. Kayak lu mayoritas pengen banget sih diopresi atau gimana gitu, kayak mau spotlight tuh di lu terus atau gimana gitu. Nah jadi kayak kasihlah spotlight untuk ke orang-orang yang sedang memperjuangkan harga diri martabatnya sebagai manusia. Kemudian yang apa foto-foto yang saya naikkan di Twitter ya, yang udah sampai 20.000 lebih yang di ini yang respon. Ada banyak yang bilang bahwa itu hanya penyalahgunaan sewenang-wenang kekuasaan kepolisian, itu bukan rasisme. Oh tidak. Nah, kalau berdasarkan kita dari presentasi panjangnya Miku dan Sisko tadi kan kelihatan tuh bahwa rasisme itu sudah panjang. Dari semenjak integrasi Papua yang merupakan akar konflik, disitulah ketika kayak udah dimulai dari awal gitu, kayak karena orang Papua itu orang zaman batu, primitif, mereka tidak mungkin paham aksi demokrasi, akhirnya disabotase lah Pepera, yang katanya satu orang satu suara jadinya hanya 1.000 orang dari 800.000 populasi saat itu, yang sampai sekarang jadi akar konflik. Nah, sejak dari awal pertama aja itu sudah akibat dari rasisme. Kemudian sampai sekarang kan yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kayak foto-foto oleh aparat yang menyalahgunakan yang kayak orang Papua disuruh buka bajunya, kemudian disuruh jalan jongkok, jalan sayap, kok nggak dijemur aja gitu kayak ikan teri berjajar ratusan orang. Lu pernah nggak lihat yang lain digituin? Ada beberapa kasus yang kayak memang dibuka bajunya apa-apa gitu, tapi itu insidental. Ini beda dengan Papua karena ini sistematik. Karena perbedaannya setelah tadi ada sejarah panjang bahwa ini sistemik, itu juga perlakuan aparat ke orang Papua itu disproportionate, itu tidak proporsional. Jadi kayak misalnya nih, kalau aksi, itu jumlah polisi itu sering lebih banyak jumlahnya daripada orang Papua yang ngedemo. Isu lain mana yang kayak gitu? Nggak ada. Itu tuh menunjukkan bahwa show force-nya negara, this is the state power, you better shut the fuck up. Kayak lagi pas mau aksi kayak gitu. Itu adalah bahwa negara begitu rasisnya orang Papua nggak boleh bicara begitu. Jadi itu kayak ada layer-layer rasisme yang yang harus dicermati di situ.